2020. Jadi mudah-mudahan memperjelas. Harapan kami adalah memperjelas. Kalau memang belum ada yang jelas, maka pada saat sosialisasi ini kita bisa berdiskusi. Tapi harapan kami adalah untuk memperjelas SE nomor 4 tahun 2020 tentang pembelajaran pada masa COVID, di mana yang pertama tentang ujian nasional di situ dibatalkan, kemudian termasuk di dalamnya ujian kompetensi keahlian. Kemudian yang kedua tentang kenaikan kelas, ujian akhir semester, itu juga sudah ada di sana. Maka di dalam SE ini, khusus SMK, kita mencoba untuk memberikan guideline lanjutan. Karena pada dasarnya yang SE Mendikbud itu kan untuk semuanya. Sementara kita bicara tentang SMK, ini selalu bicara selalu yang berbeda dengan lainnya. Jadi hal-hal yang khusus tadi maka ditindaklanjuti dengan adanya surat edaran nomor 1 Dirjen Pendidikan Vokasi. Nah, untuk itu pada pagi hari ini kita coba secara bersama-sama dengan adanya SE Menteri nomor 4 itu, kemudian adanya SE BNSP tentang uji sertifikasi kompetensi agar supaya tidak terjadi kebimbangan di lapangan. Kami mencoba untuk bersama-sama di Dirjen Pendidikan Vokasi untuk menerbitkan surat edaran nomor 1 tahun 2020. Nah, surat edaran ini kita beri judul pembelajaran praktek dan praktek kerja lapangan bagi peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan tahun pelajaran 2019-2020 dan juga pelaksanaan uji kompetensi bagi lulusan SMK. Kenapa seperti ini? Karena pembelajaran praktek dengan adanya COVID kemarin kan ya secara umum sulit untuk dilakukan. Sementara kita semua tahu bahwa SMK itu hampir mayoritas adalah dengan praktek atau dengan hands-on yang mestinya proses pembelajaran. Begitu juga untuk praktek kerja lapangan, saya dapat informasi, dapat laporan beberapa peserta didik kita, siswa kita sudah melaksanakan praktek, tapi di tengah jalan kemudian ditarik karena memang adanya protokol kesehatan dari masing-masing daerah. Kemudian yang ketiga, uji kompetensi memang yang kita lakukan, meskipun di SE itu dibatalkan, maka kami mencoba untuk menindaklanjuti kira-kira harus seperti apa. Karena adanya surat edaran dari BNSP dan juga adanya permintaan dari Kementerian PUPR untuk sertifikasi yang berkaitan dengan konstruksi. Jadi sebenarnya dengan adanya berbagai macam kebijakan-kebijakan di kementerian lain, maka agar supaya tidak terjadi kebimbangan, kami Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi untuk menerbitkan surat edaran ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mestinya surat edaran ini memang Pak Dirjen sendiri yang pengen menyampaikan, tapi cari waktu sejak pertama kali diluncurkan, beliau sangat padat sekali waktunya, dan insya Allah nanti meskipun sebentar, beliau ingin bergabung. Mohon nanti Mas Taufik atau Pak Dadan kalau kelihatan kira-kira gabung, kadang-kadang jangan-jangan di bagian belakang, atau kalau bisa langsung dimasukkan di panelis pada saat masuk, sehingga
ketahuan untuk itu. Nah, dari surat edaran ini kita bicara yang pertama tentang pembelajaran praktek. Pembelajaran praktek ini adalah pembelajaran praktek bagi peserta didik SMK kelas 10 dan kelas 11 tahun pelajaran 2019 tahun 2020 untuk program 3 tahun dan peserta didik SMK kelas 10, 11, 12 untuk program 4 tahun. Ini sengaja kami masukkan, saya dapat input dari beberapa sekolah yang membuka program 4 tahun di dalam regulasi sering terlambat untuk yang program 4 tahun. Maka hal ini dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, bagi peserta didik SMK yang tidak dapat melaksanakan pembelajaran praktek secara daring dalam masa penetapan wabah COVID-19, maka sekolah dapat memberikan materi pembelajaran praktek dimaksud di sekolah sebelum berakhirnya masa pelajaran tahun 2019-2020. Mungkin ini sudah beberapa sekolah mungkin malah sudah selesai, namun demikian beberapa sekolah mungkin belum selesai. Karena akhir dari tahun pelajaran 2019-2020 itu kan sampai pertengahan Juni. Sehingga pertengahan Juni itu. Nah, dalam masa ini kalau memang masih memungkinkan, silakan untuk dilakukan itu. Tetapi kalau tidak memungkinkan, maka berikutnya lagi. Atau pada tahun pelajaran berikutnya setelah berakhirnya masa penetapan wabah COVID-19 oleh pemerintah pusat. Jadi penetapan wabah COVID oleh pemerintah pusat, nah mata pelajaran yang tadi tidak bisa praktek, itu pelaksanaan prakteknya itu dilaksanakan pada bulan berikutnya lagi atau semester berikutnya lagi. Itu seperti pada klausal yang B. Pembelajaran praktek pada huruf A dilaksanakan dengan sistem blok setelah pembelajaran teori selesai dilaksanakan. Maksudnya adalah selama masa COVID ini pembelajarannya karena tidak bisa praktek, maka dilakukan secara daring untuk yang teori dengan sistem blok teori, kemudian nanti pada semester berikutnya itu adalah dengan pembelajaran prakteknya. Dan ini sifatnya tidak mengikat. Maka di situ disebutkan dapat dilaksanakan. Kalau yang mau melaksanakan silahkan, yang tidak melaksanakan juga tidak apa-apa. Tetapi bahwa tergantung masing-masing sekolahnya, dia akan menerapkan yang mana. Maka dikatakan di situ dapat dilaksanakan oleh SMK dengan ketentuan sebagai berikut. Itu untuk yang praktek, pembelajaran praktek. Kemudian yang kedua, praktek kerja lapangan bagi peserta didik kelas 11 tahun pelajaran 2019-2020 untuk program 4 tahun dan peserta didik SMK kelas 11 kelas 12 untuk program 4 tahun atau mungkin malah tahun yang keempat kelas 13 ya, karena dengan program magang yang belakangan ya maka dilaksanakan oleh SMK dengan ketentuan sebagai berikut. Ini juga dapat dilaksanakan. Berarti tidak mengikat. Ya, tidak mengikat. Peserta didik yang belum menyelesaikan praktek kerja lapangan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sebagai akibat penetapan masa COVID-19, maka peserta didik dimaksud dianggap telah menyelesaikan praktek kerja lapangan. Ya. Tapi kalau ada yang sekolah menganggap, wah ini belum selesai, silahkan saja. Tapi kami dari Direktorat Jenderal mengatakan bahwa kalau itu memang sudah selesai. Ya. Kemudian peserta didik yang sama sekali belum melaksanakan praktek kerja lapangan sebagai akibat COVID ini, maka sekolah dapat mengganti kegiatan praktek kerja lapangan dengan tugas sebagai berikut. Melakukan tugas-tugas berbasis proyek dan atau pembelajaran berbasis selamat datang Pak Dirjen, Pak Wikan. Ya,
Selamat datang Pak Dit. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Mohon maaf terlambat tadi ada apa? Ya. Hormat semuanya. Waalaikumsalam. Ya, monggo Pak Babang, dilanjut dulu. Ya, ini monggo, saya baca dari essay Pak Dirjen ini. Ya, itu dengan pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek, maka dapat dilakukan bekerjasama dengan DUDI atau dilakukan secara mandiri oleh sekolah. Intinya bahwa dengan berbasis proyek tadi harapannya siswa mendapatkan pengalaman yang baik tentang pelaksanaan praktek itu. Kemudian bisa juga melaksanakan kegiatan kewirausahaan yang dilakukan oleh siswa baik secara individu maupun kelompok kecil di bawah pengawasan guru. Dibuktikan dengan adanya laporan dan portofolio. Jadi boleh untuk melaksanakan kegiatan kewirausahaan. Ini hampir sama dengan proyek tadi sebenarnya. Kemudian mengikuti pengenalan dunia kerja, job orientation yang dilakukan melalui kerjasama antara sekolah dengan mitra DUDI. Maksudnya adalah kalau ada sekolah yang mempunyai kerjasama industri dengan baik, maka karena kalau praktek secara langsung tidak boleh, siswa itu hanya seperti simulasi dan lain-lain untuk melakukan itu. Nah, ini beberapa opsi pelaksanaan praktek lapangan yang bisa dipilih oleh sekolah yang bersangkutan. Ini adalah sebagai opsi-opsi karena kami mendapatkan informasi ada beberapa siswa yang belum melaksanakan praktek. Tetapi kalau yang sudah melaksanakan praktek meskipun baru setengah dan lain-lain, kami memberikan informasi bahwa itu kita anggap sudah melakukan praktek. Namun kalau sekolah kemudian menambahi beberapa aktivitas termasuk mungkin dengan ditambah proyek dan lain-lain, itu juga tidak ada salahnya. Kemudian yang ketiga, ini tentang pelaksanaan uji kompetensi. Ya, pelaksanaan uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi bagi lulusan SMK tahun pelajaran 2019-2020 yang belum mengikuti uji kompetensi, namun ingin mendapatkan sertifikat kompetensi. Ya, jadi ini sifatnya tidak mengikat, maka hanya yang ingin mendapatkan sertifikat kompetensi, maka lulusan SMK tahun 2019-2020 dapat mengikuti uji kompetensi dengan ketentuan sebagai berikut. Uji kompetensi oleh LSPP 1 dilaksanakan sampai dengan akhir Agustus. Nah, ini untuk mengantisipasi adanya surat dari Ketua BNSP yang tertanggal 6 Mei. Karena ada beberapa skema pendanaan yang ada di BNSP. Begitu juga ada yang tadi saya sebutkan yang dari Kementerian PUPR yang untuk konstruksi. Yang awalnya adalah anak-anak SMK itu dikasih jatah 39.000 dari 48.000 untuk sertifikasi yang ada di Kementerian PUPR. 39 itu awalnya untuk anak-anak SMK. Dan saat ini yang sudah berlangsung sekitar 4.500. Maka sisanya ini kita waktu rapat dengan Kementerian PUPR dikasih batasan sampai dengan bulan Agustus. Begitu juga nanti ada skema pendanaan yang ada di Direktorat SMK untuk pelaksanaan uji kompetensi ini. Ya, ada kompetensi ini. Kemudian yang B, uji kompetensi oleh sekolah yang bekerja sama dengan DUDI atau LSPP 3 atau lembaga lain yang diakui dilaksanakan sampai dengan akhir November 2020. Maksudnya adalah ini lebih bebas lagi, waktunya masih lebih panjang. Yang pertama tadi karena ada surat dari BNSP, maka kami mengikuti untuk yang BNSP. Yang B itu adalah kita lebih panjang lagi tergantung dari sekolah dan kementerian kita. Kemudian dalam hal uji kompetensi sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B tidak dapat dilaksanakan, maka uji kompetensi dimaksud dapat dilaksanakan paling lama November tahun 2021.
Ini maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah bahwa sekolah boleh memfasilitasi pelaksanaan uji kompetensi itu sampai tahun 2021. Karena apa? Karena di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, di sana ada sertifikasi. Sertifikasi itu ada dua. Sertifikat dalam bentuk ijazah itu sebagai tanda kelulusan, dan sertifikat kompetensi sebagai tanda dia ahli di dalam kompetensi tertentu yang bisa dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi dan lembaga sertifikasi. Jadi memberikan peluang pada lulusan kita, memfasilitasi istilahnya sekolah itu, karena merupakan ada di dalam undang-undang. Kemudian yang D, apabila uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf A, B, dan C dilaksanakan masih dalam masa penetapan COVID-19, maka uji kompetensi wajib dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan dalam penanganan COVID-19 yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Maksudnya adalah kalau katakanlah habis Lebaran ada yang melaksanakan uji kompetensi, maka harus sesuai dengan protokol penanganan COVID sesuai dengan daerah. Karena dari Sabang sampai Merauke ini kan ada beberapa aturan daerah, jadi disesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Saya kira ini ada 3 hal di dalam surat edaran ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa memahami apa yang dimaksud dengan adanya surat edaran ini. Namun demikian, kemarin ada beberapa pertanyaan memang khususnya yang berkaitan dengan pembiayaan dan lain-lain. Saya kira ini, dan mohon Pak Dirjen bisa menyapa, bisa mempertegas lagi dari surat edaran yang kita keluar. Moga Pak. Terima kasih Pak Background atas penjelasannya. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Ibu dan Bapak yang saya hormati, Background mengumpulkan ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, dan saya ingin ketemu sebentar, dan merupakan satu kebahagiaan, kebaikan buat kita semua. Kita bisa saling berkenalan, dan nanti mohon selalu bimbingan arahannya dan kerjasamanya untuk membangun vokasi Indonesia. Perkenalkan, nama saya Wikan Sakarinto, panggilannya Wikan. Saat ini membantu Mas Menteri untuk pendidikan vokasi yang mencakup pendidikan tinggi dan profesi, SMK, kursus dan pelatihan, serta ada satu direktorat baru nanti, Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri. Itu direktorat menjadi mak comblang untuk menikahkan massal antara pendidikan vokasi dengan industri dan dunia kerja. Jadi di situ ada platform, nanti ada platform pernikahan massal yang akan kita kembangkan. Sebelum saya membantu Mas Menteri, saya di vokasi UGM, sempat jadi dekan, sebelumnya jadi wakil dekan, dan saat ini saya berharap kita semua memahami bahwa saat ini masa yang tidak mudah. COVID-19 ini merupakan satu cobaan besar bagi umat manusia. Banyak negara, Indonesia juga terdampak, tidak hanya di bidang ekonomi, sosial, keseharian, pendidikan pun juga terdampak. Dan terkhusus untuk vokasi, dengan vokasi memang menjadi satu PR yang cepat tetapi tepat secara bersama-sama, karena 60% praktek atau dominasi praktek dibanding teori itu protokol social distancing dan protokol COVID-19. Terlebih lagi standar atau kebijakan yang ditetapkan oleh pusat dan daerah ini kan juga tidak selalu inline 100%. Tidak selalu sama plek 100%, dan kondisinya, situasinya tidak exactly sama antara daerah satu dengan daerah yang lain. Terlebih lagi juga, kita juga
kemarin atas masukan Bapak Ibu semua. Terima kasih melalui Pak Badrun. Kiranya diperlukan satu pemahaman bersama yang lebih detail untuk menerjemahkan surat dari Mas Menteri, surat edaran Mas Menteri, yang prinsipnya yang tadi disampaikan oleh Pak Badrun, ada beberapa macam, terutama yang sifatnya praktek dan fisikal, entah itu uji kompetensi atau mata pelajaran praktek. Dan memang diperlukan kalau nanti toh juga lulusan juga membutuhkan ketika harus mencari kerja, membutuhkan pengakuan terhadap keterampilan teknis praktek itu, maka Pak Badrun untuk uji kompetensi tadi disampaikan Pak Badrun seperti apa prinsipnya, seperti itu. Kemudian untuk pembelajaran tadi ada beberapa strategi, mungkin bisa dikelompokkan ke depan untuk yang teori dulu, daringnya dihabiskan sehingga bisa tetap jalan, kemudian prakteknya somehow kita letakkan di belakang. Dan Bapak Ibu memang mungkin tidak akan 100% bisa menjawab atau memuaskan atau menuntaskan unek-unek atau pertanyaan yang terjadi di lapangan, itu pasti, karena pendidikan vokasi untuk SMK ini kan bidangnya sangat luas sekali. Perbedaan kegentingannya atau mungkin perkembangan positifnya itu juga belum sama. Kemudian persepsi masyarakat terhadap mengartikan pengaktifan kembali, bisa saja beberapa orang tua tidak terlalu accept atau bisa menerima itu semua, dan ini mengakibatkan tidak mungkin surat edaran ini pun juga 100% akan menjawab semuanya, sehingga diperlukan penjelasan pada pagi hari ini minimal untuk menyamakan persepsi dan semangat, serta memang di saat yang susah dan berat ini mungkin tetap akan dibutuhkan local wisdom serta kebijakan-kebijakan yang lebih taktikal dan operasional lagi level kepala sekolah, kepala SMK, semuanya. Mungkin itu hanya untuk menambahkan penjelasan Pak. Semoga kita bisa bersinergi membangun generasi bangsa hebat masa depan melalui pendidikan SMK dan vokasi. Terima kasih. Dan nanti mohon izin jam 9 lompat ke room yang lain karena kita ada rapat dengan pihak Taiwan dan pihak luar negeri. Monggo. Iya, Pak. Iya. Matur nuwun Pak Dirjen penjelasannya sehingga bisa memberikan motivasi kepada kita semua, khususnya kepala-kepala SMK, terutama itu tadi yang mau mengawinkan lah. Pokoknya ini Pak Dirjen ini sebagai penghulu lah ini, sebagai nasib ini. Ya, Pak Jomblang, alhamdulillah sangat luar biasa. Silakan Mas Taufik, mungkin kalau ada beberapa pertanyaan, mumpung masih ada Pak Dirjen mungkin juga bisa sama-sama. Silakan Mas Taufik, kalau ada yang mau bertanya. Ya. Halo. Bapak. Ya. Isi di mute. Baik Pak Dirjen, Pak Direktur yang kami hormati, saat ini kita masih ada slot untuk sesi tanggapan dan tanya jawab dengan Pak Direktur dan Pak Dirjen terkait dengan surat edaran ini sampai dengan pukul 9, mengingat juga tadi Pak Dirjen menyampaikan masih ada sesi Vikon lain, dan Pak Direktur juga ada sesi Vikon lain juga terkait masa depan SMK dalam guncangan ekonomi pasca COVID-19. Jadi ini luar biasa kepedulian pemerhati SMK terkait dengan efek dari pandemi atau COVID-19 ini. Sebelum Bapak Ibu bertanya, dimohon untuk Bapak Ibu mengklik tombol raise hand, jadi yang tanda tangan ini, tangan ke atas, nanti akan kami persilahkan untuk bertanya secara langsung. Atau boleh chat Mas. Atau bisa juga nanti melalui chat juga. Jadi bagi Bapak Ibu yang tidak bisa bertanya secara langsung, bisa disampaikan melalui chat yang ada di
bagian bawah dari daftar partisipan atau apa namanya attendee itu. Mungkin itu, silakan Bapak Ibu, kami persilakan. Pak Dadan, bisa difasilitasi barangkali kalau ada yang bertanya. Silakan Bapak Ibu. Ini belum ada. Itu banyak yang itu. Ya, silakan Ibu. Silakan Ibu Endang. Ini belum ada ya? Ya. Nggak ada respon. Oke, mungkin sebelum saya masuk ke dalam ke pertanyaan berikutnya yang menanyakan langsung, ini ada pertanyaan dari chat room, di mana di sini ada apa namanya dari SMK Negeri 1 Lingo atau Dongo. Jadi terkait dengan sistem blok ini dimohon agar bisa diperkuat atau dipermudah sehingga nantinya efek kepada sertifikasinya ini, sertifikasi guru terutama ini tidak terdampak begitu. Memang di Perdirjen kita nomor 7 tahun 2018 kan ini sudah difasilitasi ya untuk sistem blok. Kan, tapi mungkin pada apa namanya implementasi di lapangan ini ada pertanyaan atau ada tanggapan bahwa tidak apa namanya bahwa ada kesulitan begitu untuk melaksanakan seperti itu. Atau Bapak mau jawab dulu atau kita kumpulkan dulu, Ya, Pak Direktur? nggak apa-apa. Ya. Jadi kami informasikan kepada Pak Dirjen bahwa sebenarnya kita sudah beberapa tahun terakhir ini hampir 3 sudah mencoba mengusulkan, tapi itu sempat belum masuk sehingga sekolah harus membuat 2 jadwal Pak Dirjen. Oke. Internal itu apa dengan blok, kemudian jadwal yang memang untuk kebutuhan sertifikasi tetap seminggu itu katakanlah 4 jam gitu. 4 jam, ya. Baik, nanti kita PR Pak, kita tangkap itu sebagai PR. Itu banyak yang tanya itu Pak kayaknya itu. Iya. Oke. Kami sudah beberapa kali ke GTK tapi membuat aplikasinya belum jadi sampai sekarang. Tapi kita sudah mengusulkan itu. Oke, kita nanti koordinasikan dengan Dirjen GTK. Terima kasih masukannya, Pak. Ini yang berikutnya Pak Fahri. Silakan Pak Fahri. Terdengar Pak ya? Ya, silakan Pak Fahri. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bapak Dirjen Vokasi, Bapak Direktur PSMK. Kami sudah mempelajari dan membaca surat edaran dari Pak Dirjen berkaitan dengan SMK, gitu ya. Yang pertama itu berkaitan dengan sistem blok. Itu tidak semua sekolah, sekali lagi tidak semua SMK yang ada di Indonesia itu memahami tentang sistem blok itu. Tapi ada sebagian sekolah itu yang sudah melaksanakan sistem blok. Ternyata sistem blok ini sangat bermanfaat ketika terjadi wabah virus corona 19 ini. Sehingga sekolah yang sudah terbiasa menerapkan sistem blok itu sangat familiar untuk diterapkan pada masa COVID-19. Saya kira sangat tepat sekali kebijakan Direktorat PSMK itu untuk menerapkan sistem blok. Sistem blok itu bisa juga per hari, ya, per hari juga per minggu atau 1 bulan. Kalau per hari itu sungguhnya artinya 1 hari itu untuk wajib AB itu daring di rumah, sedangkan 1 hari anak-anak itu bisa untuk di sekolah dengan pembagian sistem kelompok 1 mungkin 1 sampai 8, kelompok 2 absen 9 sampai 16, kelompok 3 absen 17 sampai 27, kemudian kelompok 4 sampai absen 36, sehingga tidak terjadi penumpukan siswa di sekolah dan juga penumpukan siswa yang ada di lab, sehingga jaraknya itu cukup bagus. Saya apresiasi, mohon itu untuk dilanjutkan untuk yang sistem blok itu. Kemudian yang kedua itu berkaitan dengan uji kompetensi sertifikasi. Ini memang ada 2 Bapak Direktur, ada sekolah yang sudah melaksanakan dan ada sekolah yang belum melaksanakan. Pertanyaan kami, kalau kita melaksanakan
alternatif yang diperkenakan akhir untuk LSPP 1 itu sampai akhir Agustus dan LSPP 3 itu akhir November. Nah, ini masing-masing daerah itu kan tidak sama. Contoh sekarang untuk Kabupaten Malang, Malang Raya lagi ditetapkan PSBB. Nah, bagaimana kalau kita tuh mengumpulkan anak-anak, tapi tetap dalam koridor protokol kesehatan, satu contoh memakai masker, desinfektan, kemudian melalui bilik corona, yaitu disinfektan, kemudian anak-anak memakai sarung tangan, kemudian jaraknya itu 2 meter, jumlahnya juga sedikit. Apakah itu tidak timbul masalah gitu ya? Walaupun dalam SE itu saya kira cukup bagus, cukup ampuh untuk memberikan pemahaman kepada satu pihak keamanan yang berkaitan dengan penerapan beberapa daerah untuk PSBB. Tapi prinsipnya kami sepakat, sekali lagi sepakat. Karena kalau SMK tanpa siswa memiliki sertifikat uji kompetensi, ini sangat riskan, karena itu andalannya anak SMK untuk mendapatkan pekerjaan. Memang selama ini anak itu tanpa ijazah pun punya sertifikat kompetensi, mereka itu bisa bekerja. Itu yang pertama. Ya. Dua, yang ketiga itu singkat-singkat aja Pak Bahri ya. Ya, singkat-singkat aja Pak supaya yang lain juga bisa dapat giliran. Siap. Yang terakhir itu berkaitan dengan PPL atau praktek kerja industri. Itu untuk beberapa hal bisa kita lakukan dalam sistem project work atau kewirausahaan atau model job training begitu. Kalau job training memungkinkan, tapi satu contoh untuk jurusan-jurusan tertentu itu sulit untuk diterapkan. Contoh untuk teknik mesin katakan itu, untuk job worknya itu kalau di rumah anak-anak itu agak berat. Tapi kalau jurusan seperti jasa buka, bertani gitu tuh, kemudian jurusan kayak pariwisata ini sangat berat. Sehingga mungkin perlu pemeriksaan kembali mana jurusan-jurusan yang mungkin bisa diterapkan dan project work, kemudian kewirausahaan, dan mana yang tidak memungkinkan itu. Yang pertanyaan saya, bagaimana yang jurusan-jurusan yang tidak memungkinkan anak melakukan PPL dan sistem project work dengan sistem kewirausahaan dan seterusnya. Saya kira itu. Terima kasih. SE-nya cukup bagus. Salut untuk SMK yang sudah menjadi pelopor. Selamat untuk Pak Fikan, selamat untuk Direktur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fahri. Yang lainnya aja langsung kita tangkap. Siap Pak. Kemudian yang berikutnya ada Pak Herwidianto. Pak Herwidianto. Silakan Pak Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Iya. Oke, Pak. Mohon maaf Pak, sebelumnya saya Heru Widianto dari SMK Mitra Industri MM 2100. Yang ingin saya tanyakan adalah, jadi terkait pandemi COVID-19 ini kan banyak sekali PKL, praktek di lapangan, teaching factory dan sebagainya memang sedang berhenti. Lah, dari akibat tersebut, maka perlu kita ketahui kita harus mencari celah, harus mencari solusi bagaimana hal itu bisa bangkit kembali kayak gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, ketika itu nanti bangkit kembali yang tetap mempertimbangkan protokol COVID-19, itu apakah ada payung hukum yang memayungi untuk kegiatan tersebut? Sedangkan di luar sana di masyarakat pada intinya sesuai instruksi presiden dan sebagainya itu harus bekerja dari rumah. Intinya seperti itu. Kalau untuk masalah skema praktik, saya kira nanti semua SMK itu bisa menyusun sendiri dengan kondisi apa yang ada di sekolahan. Begitu Bapak. Pertanyaan saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyon tahu, mohon maaf Pak Bagrun, untuk pertanyaan yang kedua ini sepertinya mungkin kita perlu jawab sekarang aja Pak Bagrun ya. Ya. Jangan kalau nggak salah
kalau nggak salah itu kan yang di kalimat paling akhir ya. Yang ya, Artinya kita ada kebutuhan, kita ada urgensi, kita ada reason apa uji kompetensi serta kegiatan praktek itu dilaksanakan. Itu semua kita sepakat. Namun ada dua yang menjadi apa di poin D itu. Apapun yang kita putuskan itu harus tetap mengikuti protokol COVID-19 yang kedua ditetapkan oleh sampai level pemerintah daerah. Nah, di situ monggo diterjemahkan, Pak. Monggo. Artinya ada local wisdom, ada wisdom dari Bapak Ibu memaknai ini semua. Monggo. ya. Oke, baik, terima kasih Pak Wikan. Ya, saya sebelumnya juga sangat mengapresiasi surat edaran tersebut. Jadi memang apa ya namanya? Kadang masyarakat secara umum itu kurang memahami. Jadi memang kami harus membantu pemahaman untuk hal tersebut bahwa sudah terkait dengan misalnya tembusan kepala daerah tertentu dan sebagainya kayak gitu. Kebetulan dengan Pak Wikan juga satu grup di Teaching Factory kemarin juga membahas tentang Teaching Factory tersebut. Terima kasih sekali Pak Wikan. Ya, terima kasih Pak Heru. Ya, Terima kasih banyak, terima kasih. Monggo, selamat Ya. berjuang dan selamat menikmati perjuangan menyayangi anak-anak kita. iya. Ya, baik, terima kasih Pak. Iya, ya. Kemudian ini mungkin saya sisipkan sedikit, ada satu pertanyaan dari chat room bahwa mohon maaf, mau bertanya apakah tidak ada kemungkinan tahun ajaran baru dimundurkan ke awal Januari. Nah, ini yang ramai juga ini. Tahun ajaran baru dimundurkan ke awal Januari, mengingat belum ada penurunan penyebaran terkait pandemi COVID-19. Tapi disimpan dulu pertanyaan itu, saya lanjut kepada siapa ini? Darsini ini ibu-ibu atau bapak-bapak ya? Bu Darsini ya? Ibu Darsini atau Bapak Darsini? Ibu ya? Silakan Ibu atau Bapak. Silakan. Ya, belum ada. Baik. Nggak ada ya. Iya. Atau tadi Bu Indang gimana Bu Indang? Ibu Indang? Indang Wuryandari? Silakan Ibu. Ibu atau Bapak ini ya? Ibu ya? Wuryandari. Ya, kelihatannya belum ada. Silakan mungkin Pak Direktur atau Pak Dirjen mau menanggapi pertanyaan. Monggo Pak Dir tadi yang pertama, monggo. Tapi kalau memungkinkan kita jawab, kalau tidak pasti kita tampung ya Bapak Ibu semua. Kita tampung nanti Ya. atau mungkin pada penjelasan yang lebih mungkin lebih applicable di lapangan. Dan kami sangat-sangat memohon maaf apabila SE ini ya tetap belum bisa 100% merambah seluruh aspek yang begitu beragam. Monggo Pak Bagus. Iya Pak, mohon izin Pak Dirjen. Jadi terutama tahun pelajaran sampai sekarang belum ada keputusan. Kemungkinan besar ini juga ya kemungkinan besar tidak mundur gitu. Kemungkinan besar. Tetapi bahwa kita baru Kementerian Pendidikan sejak kemarin sudah bersama-sama dengan Satgas penanganan COVID, kemudian BNPB, Kementerian Kesehatan sudah beberapa kali rapat bersama untuk mendesain kira-kira pembelajaran tahun semester depan ini seperti apa, tahun ajaran baru. Jadi kalau mundur ya sampai saat ini belum ada karena itu agak ribet sekali, dan insya Allah COVID ini juga semakin berkurang dan berhentilah. Ya, jadi seperti itu untuk yang tahun pelajaran. Jadi harus kita siapkan Pak. Saya lihat di beberapa kiriman Bapak Ibu dari sekolah, sampai sekarang beberapa sekolah ini Pak Dirjen sudah mempersiapkan. Jadi dengan Vkon itu dengan guru-gurunya mempersiapkan tahun ajaran baru itu harus seperti apa gitu. Kalau kondisinya seperti ini, jadi sudah mengantisipasi juga untuk pelaksanaan itu. Kemudian dari Pak Fahri menurut saya beberapa masukan-masukan saja proses pembiayaan uji kompetensi ya, nanti kita bicarakan lebih lanjut tentang kebijakan. Tapi kalau kita mengacu kepada aturan penggunaan BOS tahun 2020
memang akhir dari kelas 3 yang mendapatkan itu. Ya, akhir semester dari kelas 3. Tapi sebenarnya masih hak dari anak itu sebenarnya kalau kita lihat, karena ini dalam masa darurat seperti ini. Intinya seperti itu. Namun demikian untuk tahun yang berikutnya itu hanya merupakan opsi saja, karena pada dasarnya bahwa sekolah itu bisa melayani siswanya bagi yang ingin untuk melaksanakan uji sertifikasi kompetensi. Dan sifatnya ini adalah tidak wajib. Bapak Ibu semuanya, ini yang perlu kami tandaskan bahwa ini sifatnya tidak wajib, maka sejak awal ini yang perlu kami sampaikan. Dikiranya nanti wajib sehingga semuanya akan melaksanakan itu. Ini tidak wajib, tetapi bagi lulusan yang ingin mendapatkan sertifikat kompetensi. Ya, ingin mendapatkan sertifikat kompetensi. Karena kalau diwajibkan ini agak berat juga. Saya kira itu Pak Dirjen tambahan dari kami. Ya. Iya. Ya, terima kasih Pak Direktur. Pak Untung ini, Pak Untung Supriyadi, silakan Pak Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dirjen dan Pak Direktur. Saya Untung dari SMK Muhammadiyah 2 Muntilan. Yang pertama, kita untuk yang sebelum COVID sebenarnya sudah melaksanakan sistem pembelajaran berbasis blok, yang sektor. Sebenarnya saya singkat untuk menanyakan yang sampai saat ini menjadi pertanyaan dari teman-teman, yaitu terkait dengan sistem blok memang efektif sekali terkait dengan kompetensi yang didapat oleh anak, karena ini juga cukup membantu juga bagi beberapa sekolah yang peralatannya mungkin kurang sehingga nanti bloknya bisa di luar. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang kan ketika blok ini membutuhkan guru double karena di kami itu jadi pembelajaran blok itu guru produktif itu dilaksanakan selama 4 hari. Lama ini padahal di blok itu dengan alat yang ada kita 50%. Sehingga perlu adanya giliran. Yang pertanyaan saya yang pertama adalah bagaimana regulasi di Dapodik? Karena rata-rata guru ketika ngajar blok itu jamnya akan lebih banyak juga gitu. Yang kedua, sementara kalau kita nambah guru, kalau guru nggak masuk di Dapodik ya juga bermasalah juga. Yang kedua, terkait dengan pembelajaran kewirausahaan. Kita memang ketika berbasis Bismen ini, pembelajaran kewirausahaan menjadi andalan di kami. Bahkan kami di pandemi ini kita dorong kepada anak-anak, walaupun pandemi tetapi juga lebaran juga ramai, maka kita dorong anak-anak untuk berjualan kebutuhan lebaran, dan ini cukup mengembirakan. Mereka sekolah di rumah, belajar di rumah, tetapi mendapatkan penghasilan. Tapi gini Pak, saya juga ada pertanyaan kemarin dari teman-teman guru, ketika di ijazah belakang itu muncul nilai kompetensi, bisa nggak ketika ke depan nanti, karena tujuan SMK ini kan BMW, bekerja, melanjutkan, dan wirausaha. Mungkin dengan melanjutkan bisa diwakili dengan nilai yang di kelompok A dan B, kemudian yang bekerjanya nanti di kompetensi. Nah, nilai kewirausahaan ini belum muncul Pak di form ijazah itu. Mungkin bisa nggak kita munculkan? Saya kira itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi nih Pak, dari jauh ini, dari Oh iya. Monggo dilanjutkan dulu. Saya mohon izin dulu. Tapi nanti gini, nanti setelah Lebaran kita jadwalkan ya Bapak Ibu, kita bisa silaturahmi lagi, ngobrol untuk yang lebih panjang lagi mengenai bagaimana kita bisa bersinergi lebih erat lagi untuk
berinovasi meningkatkan mengembangkan SMK ini deh. Saya Siap, mau izin dulu. siap Pak Dirjen. Sampai ketemu lagi. Pak Ya, Dirjen. sehat selalu semuanya, kagem sedoyo. Salam buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dirjen. Yang Dirjen. ada nih dari SMK Negeri 2 Luwu Timur, ini dari jauh ini. Silakan Bapak atau Ibu nih, silakan. Silakan dari SMK Negeri 2 Luwu Timur. Ya, Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ketemu lagi Pak Bakrun setelah terakhir di pelatih di acara revitalisasi SMK yang sampai sekarang juga yang masih belum jelas kabarnya yang untuk tahun 2020. Tapi ini tidak terkait dengan revitalisasi. Kami sangat bersyukur dengan adanya edaran tentang PKL ini, Pak. Sebenarnya kami lagi mempersiapkan tentang PKL dengan kerjasama dengan industri. Cuman mungkinnya yang kami butuh, yang biasa terkendala kami dengan industri itu adalah kadang dari industri mengabaikan surat edaran dari Kementerian Pendidikan. Artinya mereka juga punya protokol sendiri. Nah, sementara dalam wabah COVID ini, masukan yang kami dapatkan dari orang tua, kebetulan kami insya Allah melaksanakan PKL rencana awalnya itu bulan 7. Namun kemarin kami mundurkan ke bulan 10 sesuai dengan kesepakatan dengan industri. Kemudian untuk tahun ajaran ini ujian kenaikan kelas kami tidak ada satupun dalam bentuk tes tertulis atau tes online. Semuanya dalam bentuk produk dan semuanya dalam bentuk produk dan portofolio untuk ujian kenaikan kelas. Dan alhamdulillah itu kami sudah mengikuti surat edaran yang diedarkan oleh kementerian. Pertanyaan kami sebenarnya adalah biasanya kendala kami SMK itu terkait dengan industri yang ada. Nah, biasanya mereka tetap masih ngotot untuk anak-anak kita ini ada di industri. Nah, sementara kendala biasanya ada beberapa sebagian orang tua, apalagi kebetulan kami di Luwu Timur ini sementara grafiknya naik bukan menurun. Dari yang tadinya hanya 1, sekarang di angka 53 positif corona. Orang tua itu sekarang khawatir untuk melepaskan anaknya. Untuk tahun ajaran baru ini pun banyak orang tua yang mengatakan kalau misalkan wabah COVID ini berlanjut, mungkin anaknya masih tetap belajar di rumah. Nah, inilah yang sementara kami diskusikan dengan mitra industri. Semoga dengan adanya surat edaran ini bisa melapangkan lagi antara industri dengan pihak sekolah dalam melaksanakan PKL ini. Karena terkendalanya kami sering di situ karena khususnya anak-anak pertanian yang mau tidak mau harus ke lapangan. Nah, ini yang menjadi kendala besar bagi kami, khususnya anak-anak pertanian, Pak. Terima kasih. Demikian mungkin dari kami, Pak. SMK dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira ya tetap aja harus sesuai dengan protokol penanganan COVID di masing-masing daerah. Jadi jangan sampai yang sudah ditetapkan daerah kita langgar, karena kalau ada jadi apa-apa nanti sekolah pasti akan mendapatkan teguran dari pemerintah daerah. Jadi yang penting malah sebenarnya dari pemerintah daerah ini, Pak siapa tadi ya, dari Luwu ini? Iya, dari Luwu. Ya, jadi yang penting itu seperti itu. Optimalkan kalau kemarin kenaikannya pakai portofolio, pakai produk dan lain-lain, ya nggak apa-apa. Itu memang sudah seperti itu. Kalau ada yang dianggap bahwa kurang, wah ini kelihatannya kurang baik, maka SE itu sebenarnya memberikan opsi-opsi yang memang ada beberapa sekolah yang ingin melakukan di luar dari apa yang SE tadi. Jadi memperdalam, mempertajam dari SE saja. Tapi kalau sudah kira-kira seperti itu ya nggak apa-apa gitu. Tapi memberikan opsi-opsi yang memang sekolah mungkin daerahnya yang memang jalur hijau dan lain-lain itu kan. Karena kita dari Sabang sampai Merauke pasti kan berbeda-beda. Maka kita sebutkan sesuai dengan protokol penanganan COVID di masing-masing daerah. Saya kira itu, Pak. Ya, terima kasih. Ya. Ini masih ada 2 penanya lagi nih, Pak Dodi dan Pak Muktamar. Silakan mungkin Pak Dodi dulu dipercepat ya, Pak ya. Pertanyaannya singkat saja. Silakan Pak Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nggak kelihatan Pak wajahnya, Pak. Iya, Pak. Gitu, Pak. Ya, enggak. Ya.
Ya. Silakan Pak, langsung aja singkat saja Pak pertanyaannya. Ya, saya Indra Wijaya Pak dari Mitra Industri MM 2100. Ya, selamat pagi Bapak-bapak, Pak Direktur, Bu Endang, Pak Saryadi dan lain-lain. Terkait dengan lapor dengan pemaparan Bapak tadi, ada yang masih mengganjal di pertanyaan Pak. Pertama terkait dengan pelaksanaan tahun ajaran baru ini, kira-kira gambarannya seperti apa Pak, biar kita bisa mempersiapkan yang agak lebih detail gitu kan. Apakah nanti ada semacam protokol baru atau lain sebagainya. Yang kedua untuk PKL, tadi Pak kan sempat dijelaskan tentang pelaksanaan PKL kalau yang belum melaksanakan gitu kan, bisa dengan tadi untuk teori dan blok dan lain sebagainya. Kalau nanti ternyata Pak di daerah itu ada kemungkinan anak bisa mengikuti PKL ke industri dengan mengikuti protokol-protokol kesehatan, itu kira-kira kita masih bisa memungkinkan Pak untuk melaksanakannya. Kira-kira itu Pak, dua pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak. Siapa tadi? Saya lupa. Indra Pak, Indra Wijaya. Pak Indra, baik Pak Indra Wijaya. Saya namanya Dodi Perdana Pak. Iya, Iya. Iya. Oke, kemudian Pak Muktamar, langsung aja Pak Muktamar, silakan Pak. Muktamar nih. Pak Muktamar. Silakan Pak Muktamar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat aja Pak ya. Waktunya sudah Mas Taufik. Terima kasih Mas Taufik. Terima kasih Bapak Direktur. Yang pertama, saya tertarik dengan statementnya Bapak Wikan tadi, di mana nanti Mas Menteri akan mendirikan Dirjen Industri atau Penyetara Industri, nanti sebagai mak comblangnya vokasi. Itu sangat tertarik sekali, semoga segera terwujud, sehingga SMK ya Pak, silakan Pak. Putus di kampung gitu. Ya sengaja mungkin tidak pakai tampilan kamera mungkin ya karena mungkin jaringan. Gimana Pak Muktamar? Ya kalau Pak Muktamar masih ada yang mau ditanyakan bisa melalui chat room. Itu udah chat kelihatannya. Ya. Ya. Chat yang terakhir itu. Oke, dilanjut saja Mas, karena sinyalnya agak susah. Mohon maaf. Ya. Baik. Ya. Jadi yang pertama dari Pak Indra Mitra Industri, kami dari kementerian tadi sudah saya sampaikan, kami baru mempersiapkan untuk protokol pelaksanaan pembelajaran tahun 2020-2021 yang beberapa kali sudah dibahas bersama dengan PNBP, kemudian Satgas penanganan COVID, juga Kementerian Kesehatan. Ini secara terus-menerus sudah kita lakukan. Jadi nanti akan keluar protokol untuk tahun ajaran baru ini. Kemudian yang kedua PKL, bagaimana kalau industri mengizinkan? Intinya kalau bisa dilaksanakan secara optimal lebih baik, tetapi harus sesuai dengan protokol yang ada di daerah itu. Intinya seperti itu. Kalau memang di daerah itu tidak mengizinkan, ya berarti tidak boleh. Tapi kalau di daerah itu mengizinkan, berarti kan daerah itu. Karena ini tergantung masing-masing daerah yang ada. Kalau bisa optimal pelaksanaan praktek jauh lebih baik. Maka yang kita susun ini kan untuk yang paling minimal. Oh ya, terima kasih Pak. Yang seperti ini. Gitu Pak Indra ya. Siap Pak, terima kasih Pak. Jadi intinya itu ya. Kemudian yang Pak Muktamar tadi direktur yang sudah ada Pak, Direktorat Kemitraan. Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Studi itu yang dimaksud dengan Pak Dirjen tadi, yang sebagai mak jomblang, sebagai saya sebut sebagai naib lah gitu, sebagai penghulu yang menikahkan antara industri dan sekolah dan politeknik ya, dan kursus. Jadi yang menangani tiga-tiganya karena pendidikan vokasi ini memang betul-betul harus nikahnya yang baik, akrab kan gitu ya.
Sakinah ya, Pak. yang baik ya. Sakinah mawaddah. Saya kira di mitra industri sudah sangat erat sekali karena miliknya Alhamdulillah, Pak, industri. sudah. Itu yang akan kita contoh untuk yang lain-lain ya. Intinya seperti itu. Dan Pak Dirjen kita ini sangat concern sekali. Konsepnya ini sekarang yaitu tadi konsep nikah tadi. Ya, konsep nikah tadi untuk membangun kebersamaan di dalam pengembangan peserta didik kita. Saya kira itu ya kalau sudah tidak ada pertanyaan, ya ini ada di chat beberapa tapi secara generik semuanya ya. Bila ada akan berdampak pada ketahanan keuangan sekolah perlu dibuatkan SOP kesehatan saat praktikum di laboratorium. Ya, nanti mungkin ini tindak lanjut beberapa masukan ya. Nanti akan kita catat, mungkin teman-teman dari Direktorat SMK juga akan mencatat beberapa hal, usulan-usulan. Tapi kami berharap bahwa SE ini bisa difahami. Kalau kira-kira ada yang belum paham, tanyalah secara langsung tim yang ada di Direktorat SMK, kendalanya seperti apa, kita bisa sama-sama kita lakukan. Tapi intinya bahwa SE ini untuk mempertajam SE Menteri yang nomor 4 itu, kemudian ada beberapa masukan, ya beberapa masukan tentang anak-anak kita, bagaimana nanti kalau nggak dapat ini, maka ini sebagai penekanan untuk melaksanakan sehingga sekolah tidak ragu-ragu lagi untuk melaksanakan itu. Saya kira itu Bapak Ibu semuanya. Kalau masih ada masukan-masukan silahkan nanti bisa ditulis, bisa dimasukkan di websitenya Direktorat dan lain-lain. Saya kira itu Mas Taufik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur SMK yang sudah bersedia istilahnya menyapa teman-teman Bapak Ibu semua dan juga Pak Dirjen Pendidikan Vokasi Pak Bekan Sakarinto juga yang tadi sudah sempat menyapa Bapak Ibu sekalian. Kami berharap walaupun sesi diskusi atau sesi sosialisasi ini tidak sudah berakhir, Bapak Ibu dapat memberikan masukan atau pertanyaan melalui chatroom juga. Chatroom ini juga kelihatannya masih akan dibuka sampai pukul 9:30. Jadi silakan Bapak Ibu, mumpung masih ada waktu sampai pukul 9:30, Bapak Ibu bisa memberikan masukan atau tanggapan terkait dengan surat edaran ini melalui chatroom. Mungkin itu yang bisa